Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudaraku, pembahasan pada hari ini kita masih membahas soal tidur ya. Banyak hal di bulan puasa ini orang agak kesulitan ya mengatur pola tidurnya ya, dengan berbagai alasan ya, sehingga kadang-kadang ada yang menjadi kurang tidur ya. Jadi di malam hari begadang yang masih tentu ada hal yang positif ya ketika begadangnya dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul ya, tadarus Al-Quran, banyak-banyak membaca sholat taraweh dengan cukup panjang ya. Jadi tetapi juga tidak jarang banyak kita saksikan ya, banyak kita lihat saudara-saudara kita ini banyak juga yang ya sekedar begadang saja ya ketika di bulan Ramadan ya, sehingga melupakan tidur malam. Nah, akibatnya tentu pada siang hari akhirnya sepanjang hari itu hanya tidur saja ya. Jadi puasa hanya untuk tidur, dan seringkali walaupun saya kira yang menyatakan juga paham bahwa itu keliru, tetapi seringkali dalam konteks dasar hukum tentang tidur di siang hari adalah ibadah, itu memang betul ya. Tetapi tentu saja kan bukan tidur yang karena perilaku kita yang buruk gitu ya. Nah, tidur sewajarnya memang boleh ya, bahkan diperintahkan ya, bahkan disunahkan kita untuk tidur di siang hari. Tentu bukan sepanjang siang hari kan ya. Jadi bahkan banyak riwayat mengatakan tidur siang hari itu paling lama 1 jam ya. Jadi bukan sepanjang hari itu tidur ya. Nah, pada podcast ini kembali menegaskan lagi bagaimana supaya puasa kita ini berkualitas ya. Kita tidak hanya tidur saja di siang hari, tetapi juga hidup yang produktif yang sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya. Nah, kita mencoba untuk mendalami lagi tentang tidur ini ya. Nah, bagaimana hukumnya ya tidur sepanjang hari saat puasa ya. Di dalam Islam, tidur sepanjang hari saat puasa memang tidak ada larangan secara langsung ya. Namun terdapat beberapa aturan dan anjuran yang harus diikuti agar puasa ini dapat dilaksanakan dengan benar. Menurut sebagian ulama, tidur berlebihan di siang hari dapat membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja dan tanpa alasan yang valid. Nah, ini ulama-ulama yang lebih ekstrim mengatakan bisa membatalkan loh ya, hati-hati gitu ya. Hal ini karena tidur yang berlebihan dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar niat puasa ya. Niat puasa kan untuk ketakwaan kita ya, bukan untuk kita tidur sepanjang hari di siang hari ya. Namun tidur yang cukup dan teratur pada malam hari sangat dianjurkan bagi muslim yang berpuasa, karena tidur yang cukup dapat membantu keseimbangan tubuh ya. Jadi di bulan puasa pun kita sesungguhnya di malam hari tetap dianjurkan untuk kita bisa tidur dengan cukup ya. Jadi bukan berarti kemudian sholat taraweh dan tadarus Al-Quran ini dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan di siang hari. Karena pada hakikatnya kan sebenarnya tadarus Al-Quran ya itu juga bisa dilakukan di siang hari gitu ya. Kenapa harus kita lakukan sehabis sholat taraweh? Tidak ada dasar sama sekali untuk kita lakukan sholat taraweh sehabis sholat taraweh ya. Tentu ketika di siang hari memang juga ada waktunya gitu ya.
Nah, dalam Islam tidur di malam hari juga dianjurkan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Selain itu, terdapat pula anjuran untuk melakukan ibadah di sepertiga malam terakhir seperti sholat tahajud dan membaca Al-Qur'an ya. Jadi membaca Al-Qur'an memang disyaratkan ya, tapi tentu saja tidak harus di malam hari ya. Oleh karena itu tidur yang berlebihan di malam hari ya, juga dapat mengganggu kesempatan untuk beribadah dan meningkatkan keimanan. Jadi memang di malam hari kita diharapkan untuk bangun ya. Bangun awal itu butuh kita tidur cepat kan gitu ya. Ini masalahnya ya. Jadi jangan sampai kita sehabis sholat tarawih ini masih terus begadang aja ya, tidak tidur ya. Ya tadi bahkan ketika itu dilakukan hal yang positif pun harus kita atur ya, supaya malam harinya kita bisa bangun ya. Tadi misalnya tadarus juga bisa dilakukan sehabis kita bangun tidur kan, bangun di jam 2, jam 1 gitu ya, kemudian kita tadarus juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi secara keseluruhan konsep hukum tidur saat berpuasa dalam Islam itu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pola tidur dan beribadah selama bulan suci Ramadan ya. Meskipun tidur di siang hari tidak dilarang secara langsung, umat muslim harus menghindari tidur yang berlebihan dan lebih memilih untuk memperbanyak ibadah di sepertiga malam terakhir. Jadi di sepertiga malam terakhir memang di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Ya sesungguhnya tidak hanya di bulan Ramadan ya, bagi beberapa saudara-saudara kita yang rutin melakukan sholat tahajud ya, rutin bangun di tengah malam ya, sesungguhnya bangun jam 2, jam 3 itu hal yang biasa saja gitu ya. Tetapi ya orang mengatakan bagi kita umat secara kebanyakan ya, tentu bolehlah kita mengistimewakan bulan Ramadan dengan kita berusaha untuk tidur bangun di tengah malam tadi gitu ya. Jadi bagaimana hukum tidur seharian saat puasa gitu ya. Jadi dalam Islam tidur saat berpuasa tidak diharamkan secara langsung, namun terdapat beberapa anjuran dan aturan yang harus diperhatikan agar puasa dapat dilaksanakan dengan benar ya. Anjuran untuk tidur cukup dan teratur dalam malam hari dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 6 ya, disebutkan, dan sesungguhnya untuk kamu pada malam hari ada waktu yang panjang untuk beribadah kepada Tuhanmu dan memperoleh pahala yang besar ya. Jadi memang sesungguhnya untuk kamu pada malam hari itu ada waktu yang panjang untuk beribadah kepada Tuhanmu untuk memperoleh pahala yang besar ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW biasa tidur pada malam hari untuk menjaga kesehatannya ya. Jadi larangan tidur sepanjang siang hari tanpa alasan yang valid, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi ya, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidur sepanjang siang dalam keadaan puasa maka ia tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya ya. Jadi sangat sayang ya kalau kita mengikuti hadis itu, sehingga apa yang disinyalir bahwa banyak orang puasa tapi tidak puasa, nah itu ya mungkin puasa salah satunya ya, puasa yang hanya kita gunakan hanya untuk tidur terus. Anjuran untuk berbanyak ibadah di sepertiga malam terakhir dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 disebutkan, dan dirikanlah sholat di sepertiga malam, niscaya itu lebih baik, lebih benar untuk menetapkan kekuatanmu dan membaca Al-Quran dengan baik-baik ya. Jadi sesungguhnya yang paling afdol adalah sholat malam pun ya, sholat tarawih pun ya, ada sebagian ulama mengatakan yang paling afdol ya kita tidur dulu ya, sebagaimana sholat tahajud. Nah ini memang nanti debatable ya, ada yang punya pendapat bahwa tarawih dan tahajud itu beda, ada yang mengatakan itu sama gitu ya. Jadi sholat malam di Ramadan sama sholat malam di bulan lain itu ya sama saja gitu ya. Hanya saja memang tadi di bulan Ramadan itu ada penekanan gitu ya. Jadi dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa tidur saat berpuasa diperbolehkan selama tidak berlebihan dan tetap menjaga keseimbangan dengan beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang
lain ya. Jadi seperti misalnya kita melakukan aktivitas yang bermanfaat ya. Jadi umat muslim dianjurkan untuk tidak tidur dan tidak untuk tidur cukup dan teratur ya pada malam hari, namun harus menghindari tidur yang berlebihan di siang hari ya. Selain itu, memperbanyak ibadah di sepertiga malam terakhir juga sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi begitu ya. Secara dalil, secara hukum bahwa tidur di siang hari itu boleh, tetapi bukan berarti kita kemudian tidur secara seharian ya. Nah, bagaimana cara menjaga pola tidur? Nah, nanti akan kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Ya, hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.